Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini tentang percintaan. Ya, ini dari subscriber juga. Meminta untuk judul apakah dia mencintaiku atau mencintai yang lainnya ya. Jadi mungkin ya dia takut mungkin ya. Jangan sampai tidak dicintai, ada 0203 ya selain 01 ya. Ini kita games aja ya, tetapi ya kita lihat nanti untuk koneksinya dari zodiak dan dari juga inisial ya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, sesuai tema kita, apakah dia mencintaimu atau lebih mencintai yang lainnya. Mencintai yang lainnya ini dalam tanda kutip ya, entah mungkin lebih ke keluarga, lebih memprioritaskan orang tua, ataupun lebih ke sahabat-sahabatnya, ataukah ke lain hati ya, umum ya. Yang pastinya kamu bukan prioritas. Nah itu ya. Jadi bukan hanya langsung, wah Kak Ica berarti dia selingkuh dong, berarti dia punya ada pelakor, ada pebinor dong. Oh enggak seperti gitu ya. Ini umum, dimana koneksinya dia lebih memprioritaskan yang lain kalau seandainya dia tidak memilihmu ya. Jadi jangan seuzon ke siapapun ya, jangan berprasangka buruk, wah dia sudah, enggak ya. Yang pastinya energinya bukan ke kamu kalau seandainya dibilangnya dia tidak memilihmu ya. Seperti gitu. Oke, di sini kita ada 2 file, saya sudah mengocok tadi. Kita pilih ya, kalian pilih ini file pertama dan file kedua. Silahkan kalau kalian ada 2 orang, bisa si A untuk file pertama dan si B untuk file kedua. Kamu pilih saja random sesuai keinginan kamu, sesuai dari intuisimu. Kalau cuma 1 orang ya pilih 1 di antara kedua file ini ya. Pilih sesuai intuisimu. Kalau terlalu cepat bisa kalian pause dulu, baru kamu pilih, setelah itu baru lanjut mendengarkan readingannya. Saya langsung saja ya, mulai untuk file pertama, saya sisihkan file kedua. Oke, apakah dia mencintaimu atau lebih memilih yang lain, mencintai yang lain, memprioritaskan yang lain ya. Oke, berikan energimu sambil membayangkan dirinya yang kamu koneksikan di file pertama ini ya, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu yang memilih file pertama. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Yang memilih file pertama, apakah dia mencintaimu ataukah tidak? Di sini ada the Fool, wah, di sini ada Seven of Cups, Page of Wands, Queen of Cups, Four of Cups, the Tower,
Six of Swords, Ace of Swords. Orang ini orangnya lebih, kalau mau dibilang dia lebih mementingkan logika ya. Dia berpikir tuh lebih ke logika dibandingkan perasaan. Dia masih ingin bebas, dia mau santai jalan ke sana kemari, happy, enjoy ya, tanpa tekanan, tanpa mau apapun. Saya lihat energinya positif ya. Positif dalam artian untuk dirinya ya. Dan akhirnya membuat orang yang negatif, yaitu pasangannya ya. Jadi dia tuh positive thinking, tapi akhirnya pasangannya yang negative thinking karena perbuatannya. Nah ini ya, jadi kadang-kadang itu kita positif tapi orang merasa kita negatif karena ya energi orang kan berbeda ya. Macam contohnya di sini dia happy enjoy dengan dirinya, tetapi orang pasangannya merasa bahwa kayaknya ini dia tidak bahagia denganku gitu. Dia merasa, padahal sebenarnya ya dia cuek bukan berarti tidak menyayangi gitu ya. Tetapi kalau di sini kondisinya memang dia lebih logika, di mana egois ya. Kondisinya saya merasakan energinya dia memang mencintaimu ya, tetapi ada yang lebih. Kenapa? Karena dia lebih mencintai dirinya sendiri ya, lebih mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau mungkin kamu terkoneksi dengan orang di PL pertama ini, orangnya keras kepala, emosian, terus cepat berkata putus, cepat berkata pisah, itu sebenarnya itu ya kata-kata kiasan aja sebenarnya. Tetapi kalau kamu juga tidak berjuang untuknya, dia pergi ya. Ini ibaratkan orang itu mengikuti arus juga, tetapi dia lebih mendominasi ke dirinya, dimana dia lebih mencintai diri sendiri ya. Bukan berarti dia mau berselingkuh atau apa. Saya lihat nih, dia kondisinya saat ini ada beberapa yang cuek ya sama kamu, ataupun membuat kamu terluka karena kata-katanya, karena ya itu dia memberikan perlindungan untuk dirinya ya. Atau ini juga bisa di energi kamu ya, terbolak-terbalik, vice versa, kamu bisa menyesuaikan saja. Karena di sini orangnya ada kepahitan, ada trauma masa lalu ya, sehingga dia tidak mau terulang kembali, di mana kejadian masa lalu yang pahit kembali dia alami lagi, sehingga dia membuat benteng atau batas ya. Jadi kalau mau dibilang koneksinya dengan kamu, orang ini memang super egois ya. Terus juga orangnya keras kepala. Terus orangnya juga kalau mau dibilang ya ikut kamu aja, kamu mau bersamaku silahkan, kamu nggak mau bersamaku juga nggak apa-apa. Dia nggak ada perlawanan karena dia udah capek kayak kayak orang berperang itu udah capek, udah gitu. Dia udah lelah ya. Saya nggak mau lelah, saya mau hidup nih bahagia. Kalau dalam hubungan ini kita lelah-lelahan ngapain ya? Maksudnya lelah jiwa ya, maksudnya berat gitu ya. Ribut aja ini nggak mau. Ini dia ingin sosok yang mengerti akan dirinya. Walaupun mungkin kondisinya dia tidak mengerti akan diri. Ya sosok egois lah seperti gitu. Dia tidak mengerti akan diri kamu. Ya, dia masih ingin bahagia, mau enjoy, happy, bermain ke sana, bermain ke sini. Ya, kalau mau dibilang ya untuk rasa tanggung jawab belum ada juga sih, masih childish juga. Karena seolah-olah dia merasa bahwa dirinya ini adalah raja atau ratu, yang mana ya harus saya diprioritaskan, yang mana saya harus dipuja, yang mana saya harus selalu benar ya. Jadi nih orang nih masih childish di dia tuh kayak macam bingung menentukan arah, karena tadi saya bilang dia ada trauma dan luka batin dalam dirinya. Jadi dia masih belum ingin saya masih mau di titik peristirahatan dulu gitu sebelum saya melanjutkan. Tetapi saya sudah nyaman di titik peristirahatan saat ini gitu. Saya tidak mau ikut berperang lagi karena pernah dia berperang dan dia tahu rasanya berperang tuh kayak gimana. Sekarang saya sudah ada di kota, di benteng, saya nggak mau ikut lagi ke medan peperangan gitu. Nah ini kondisinya seperti gitu ya. Jadi kalau dibilang apakah dia mencintaimu ataukah mencintai yang lain, ini lebih ke dirinya ya, bukan ke orang lain. Tetapi ya kalau mau dibilang kamu pergi ya dia lepas gitu. Sekarang kamu mau berjuang untuknya tidak. Kalau bicara egois ya egois karena ya dia memberikan benteng pertahanan untuk dirinya, perlindungan untuk dirinya, karena ada trauma dan luka batin di masa lalu, entah didikan orang tua, entah perlakuan dari orang lain, pembulian dan lain-lain ya. Jadi kalau mau dibilang apakah dia mencintaimu, tidak.
Kasarnya seperti gitu. Walaupun tadi saya bilang dia masih bimbang, tetapi kalau kamu memperlakukannya dengan baik, meratukan, merajakan, ya dia akan ikut. Oh ya, kamu menyayangiku, aku menyayangimu. Tapi kalau kamu tidak menyayangiku, ya sudah, saya pergi, saya lepaskan kamu. Walaupun saya sayang, karena apa? Dia lebih menyayangi dirinya, walaupun dia sayang kamu juga. Nah ini karena orangnya apa ya? Ya kalau dibilang bebannya sangat banyak sebenarnya. Cuman ya mau bagaimana lagi? Kondisinya dia sudah tidak mampu, otomatis dia harus melepaskan sebagian beban. Yang mana ya dia harus mengikhlaskan kamunya. Nah ini sekarang kembali ke dirimu. Mau berjuang untuknya atau tidak. Dia kembali aja ke dirimu. Tetapi kalau mau dibilang ya kamu juga harus siap mental. Karena tadi saya bilang orangnya keras kepala, egois, susah diatur. Ya. Jadi ya kembali lagi ke dirimu. Tetapi kalau dari tema kita apakah dia mencintaimu? Tidak. Karena kalau kita mencintai seseorang pasti kita rela berkorban. Ini kan dia mau mengorbankan orang lain. Kasarnya seperti gitu ya. Walaupun dia sayang, tapi ada pengorbanan. Bukan dia yang mau berkorban, tapi dia mau mengorbankan. Ini bisa mengorbankan waktu, tenaga, uang. Yang mana ya kamu harus siap kalau memang mau bersamanya, masih tetap bersamanya. Seperti gitu ya. Oke, semoga resonate. Kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiaknya. Baik, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf N, huruf F, huruf E, Z, W, R, ada huruf J, maaf agak berisik ya. Semoga suara saya tetap terdengar jelas. Ada huruf I, O, C, P, A, D, T, dan ada huruf L. Jadi untuk koneksi inisial, di mana kamu terkoneksi dengan NFE, ZWR, JIO, CPA, DT, dan L ya. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun belum resonate, mungkin dari koneksi zodiak. Kita lihat untuk koneksi zodiaknya. Baik, untuk zodiak di sini, di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang Aquarius, Cancer, Leo, ada Gemini, Aquarius. Wow, Aquariusnya double, energinya up. Libra, Scorpio, Pisces, dan ada Sagittarius ya. Energinya up Aquarius ya, yang tinggi, dimana mungkin entah kamu, pasangan kamu, ataukah kamu yang berbintang Aquarius ya, dimana betul-betul stres menghadapinya. Tetapi tetap dibawa happy ya, jangan sampai stres yang merenggut kita ya, tetapi bagaimana caranya tetap kita harus bahagia dengan diri kita sendiri ya. Jadi untuk kalian yang terkoneksi di zodiak, dimana terkoneksi dengan bintang Aquarius, Cancer, Leo, Gemini, Aquarius, Libra, Scorpio, Pisces, dan Sagittarius. Oke, semoga resonate untuk kalian yang terkoneksi di pile pertama. Oke, kita lanjut untuk pile kedua. Baik, untuk pile kedua, saya ambil energinya, kartunya ya, berikan energimu. Sambil fokus pada dirinya, membayangkan dirinya yang kalian pilih untuk terkoneksi dengan energi ini di pile kedua ini. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Dimana apakah dia mencintaimu atau mencintai yang lainnya ya. Lainnya nih bisa apapun, tadi di awal lebih mencintai diri sendiri, dimana dia lebih egois ya. Kita lihat apakah yang pile kedua ini juga lebih mencintai orang lain ataukah dirinya, ataukah mencintaimu. Kita lihat. Oke. Ada the sun, ada the Hierophant, ada Six of Cups, wow, the Chariot, the Star, wow ini bagus-bagus nih ya. Ada Ten of Cups, ada Queen of Swords, dan Ten of Wands. Wah ini bagus nih ya.
Ini orangnya sosok pembimbing ya, sosok yang tenang, damai. Ya, ini bisa di kamu, bisa di dia, energinya bisa vice versa, kamu menyesuaikan saja. Dimana kalau kamu mungkin bersamanya tenang, ataupun mungkin dia bersamamu dia sangat tenang ya, walaupun hanya dalam diam ya. Dia merasa bersamamu nih bahagia, walaupun mungkin kondisinya ribut ya, marah, kamu mungkin cerewet ya. Tetapi ya pokoknya intinya dia merasa ini ada energi twin flame di sini, yang mana ada cinta tanpa syarat ya, dimana cintanya juga tidak terbatas. Dia memberikan cinta tuh happy, enjoy kepada siapa saja yang mau menerima ya. Ini juga saya lihat dia orangnya tenang, damai, tingkat spiritualitasnya juga tinggi. Terus juga saya lihat dia orangnya bisa dipercaya, pun penuh tanggung jawab. Walaupun mungkin kondisinya dia agak sedikit cuek, kasar mungkin dalam ucapan, tetapi dia tidak penuh drama. Kalau dia bilang tidak ya tidak, tidak seperti oh iya iya tapi di belakang-belakang iya aku nggak mau tapi ya gimana lagi. Nggak, dia nggak bicara-bicara di belakang, dia tegas. Mungkin orang sebagian kalau belum mengetahui karakter dia mungkin dibilangnya kasar, otoriter, terus juga kaku ya, ataupun mungkin pemarah ya. Memang dia temperamen atau ya memang seperti gitu, tetapi ya dia tidak berdrama gitu demi kebaikan. Jadi dia bilang tidak ya tidak, salah ya salah ya. Mungkin orang bilang nggak punya hati, orangnya kejam, padahal enggak ya. Nah ini jadi kalau mau dibilang mungkin kamu dengan dia tuh agak sedikit cekcok dalam hal apapun, tetapi sebenarnya itu yang apa ya menurut dia itu bumbu-bumbu dalam percintaan. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang ini, ya mungkin dia lebih overprotective. Mungkin kamu merasa tidak nyaman, tetapi sebenarnya itu adalah perlindungan untukmu. Ya, dia memberikan perlindungan sampai overprotective. Kenapa? Karena dia takut kehilanganmu. Ya. Jadi jangan melihat bahwa wah saya dikekang, saya di ini, saya di itu. Walaupun mungkin ada nuduh-nuduh apa, sebenarnya itu dari rasa trauma juga, pernah mungkin diselingkuhi. Jadi dia tidak mau kamu atau mungkin putus ya. Dia nggak mau seperti gitu. Jadi dia overprotective terhadapmu supaya jangan sampai itu terjadi lagi di dalam kehidupan dia. Ya, tetapi ya itu dia bahagia sekali bersamamu. Ya, walaupun mungkin banyak drama juga ya, ribut, marah ya, tetapi tanpamu ya dia merasa tidak lengkap. Ya. Pernah mungkin dia berpaling ya ke lain hati, tapi ya beda aja rasanya gitu. Mencintaimu dari dalam jiwa. Ini ada energi twin flame di mana mungkin kondisinya kalian berdua ini udah berpisah, atau mungkin sama-sama sudah mempunyai pasangan hidup masing-masing ataupun pacar masing-masing lah, seperti gitu. Tetapi masih saling sayang, masih saling mencintai walaupun dalam diam, walaupun jarak tidak bersuara gitu, bahwa saya mencintaimu tapi dalam hati saya masih tetap mencintaimu gitu. Walaupun saya sudah dengan yang lain, tapi kamu tetap tidak terlupakan. Masih ada tempat di hatimu untukku. Ya. Masih ada tempat di hatiku untukmu kalau kamu mau datang, sebatas sahabat. Karena dia juga tidak mau kalau seandainya dia sudah mempunyai pasangan di sini, karena saya merasa energinya tinggi, energi twin flame, dimana dia tidak mau juga menyakiti pasangannya. Ya. Wah, ini bahaya nih ya. Tapi ya itu, karena ya ada energi twin flame. Energi twin flame paling tinggi, dimana lebih mencintai orang masa lalu ketimbang pasangannya saat ini. Ya. Dan mungkin masa lalu itu adalah kamu. Ya. Masih tetap menanti, ya. Dan ya biar hanya dia dan Tuhan yang tahu. Bahkan mungkin kamu nggak tahu kalau dia masih mencintaimu, masih menyayangimu. Ya. Ataupun mungkin kamu juga tahu gitu, ataukah ini dirimu yang mana saya masih menantinya, mencintainya, tetapi ya sudahlah, saya nggak mengharapkan dia balik lagi kok. Saya tetap mencintai, ibaratkan cinta tanpa syarat. Saya nggak mau kamu balik sama saya, tapi tetap saya mencintai. Nah, dia seperti gitu, saya mencintaimu, tapi saya nggak berharap kamu menjadi milikku. Kamu sudah mempunyai kehidupan yang bahagia dengan dirinya di sana, ya sudah, saya ikhlas. Nah, ini ada seperti gitu ya. Mungkin karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, kasta, ataupun apapun, sehingga lebih memilih jalan untuk berpisah ya. Kalaupun mungkin kondisinya bukan twin flame ya sama, dimana masih bersama saat ini ya, sebenarnya dia sayang kamu, dia cinta kamu, tetapi terkadang terbatas komunikasi. Karena tadi saya bilang orangnya ini kan cuek, terus orangnya overprotective, galak ya. Jangan berprasangka buruk
seolah-olah dia menyiksamu, seolah-olah dia tidak romantis, seolah-olah dia hanya membuatmu stres ya. Tidak, itu dia sayang, tetapi karena berlebihan, takut kehilanganmu secara berlebihan, sehingga ya itu akhirnya jadinya fatal, di mana pasangannya tidak merasa nyaman gitu ya. Kalaupun mungkin kondisinya ini di energi kamu, ya kamu harus bisa lebih banyak komunikasi, jangan diam, supaya pasanganmu tahu bahwa oh ini yang dia lakukan gitu, oh ini yang dia mau, oh ini yang dia tidak mau gitu. Kalau cuman marah-marah doang ya nanti dipikirnya negatif ya. Orangnya penyayang, cuman kadang-kadang dia tuh susah untuk mengekspresikan karena dia nggak biasa dimanja mungkin ya. Jadi dia mau kamu yang memanjakannya gitu. Jadi kalau kamu berharap mau dimanja, kamu nggak akan ya. Kamu yang harus memanjakannya ya. Bahasanya dia tuh kayak macam yang orangnya tegas, mungkin ya dari dulu tuh memang didikan keras, jadi dia haus kasih sayang. Tetapi kalau kamu yang manjakan, dia akan luluh gitu. Tapi kalau kamu keras dengan keras, ketemu dia yang keras, ya sudah, api membara, tambah meledak. Nah itu, jadi dengan orang ini harus lebih santai, jujur, terbuka, dan yang paling utama tuh bisa apa ya, kalau dibilang mengerti akan dirinya ya, dan ya lebih manja kepadanya karena dia haus kasih sayang. Mungkin di luar kelihatan keras, di luar kelihatan gagah, sebenarnya hatinya rapuh ya, betul-betul butuh kasih sayang, dan itu dia inginkan dari dirimu, seperti gitu ya. Wow. Jadi kalau dibilang apakah pile 2 dia lebih mencintaimu atau mencintai yang lainnya, ya mencintai kamu. Cuman mungkin ekspresinya salah. Jadi jangan kita melihat dari luarnya, jangan kita lihat dari casingnya, tetapi lihat dari dalam hatinya. Dia ingin berjuang untukmu. Kamu harus juga sama-sama berjuang untuknya, karena kalau dia berjuang sendiri juga dia nggak mampu. Nah itu, tapi kalau seandainya kondisi yang tadi saya bilang di antara kalian itu adalah koneksi twin flame, ya dia cuman hanya bisa menerima takdirnya. Kalaupun nanti kamu kembali, ya berarti takdir menyatukan. Kalau tidak, ya sudah, dia berserah bahwa di kehidupan ini kau tercipta bukan untukku, seperti gitu ya. Jadi dia tidak mau melawan takdir, dia hanya berserah kalau apa yang menjadi milikku akan kembali padaku, tetapi kalau kau bukan milikku, ya kau akan menjauh dariku, dan aku ikhlas gitu ya. Wow, orangnya bijaksana ya. Orangnya malas repot, soalnya capek, pusing. Ya udah, kalau kamu mau bersamaku silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Yang pastinya aku mendoakan kamu yang terbaik dan semoga kamu bahagia, seperti gitu ya. Karena energinya di sini banyak energi twin flame yang mana pasangannya jauh ataupun hubungan sudah ini ya, apa dibilangnya, masa lalu ya, hubungan udah putus atau udah bercerai tetapi masih sayang, seperti gitu. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi inisial dan zodiaknya. Oke, di sini dimana kamu terkoneksi dengan huruf J, huruf T, W, F, A, V, O, L, H, C, D, N, S, K, dan ada huruf I. Jadi untuk koneksi dari inisial di pile kedua, di mana kamu terkoneksi dengan J, T, W, F, A, V, O, L, H, C, D, N, S, K, dan I ya. Oke, semoga resonate. Kalaupun tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiak. Kita lihat untuk koneksi zodiaknya. Untuk zodiak di sini, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Aries, Libra, Scorpio, Gemini, Taurus, Pisces, Leo, Cancer, dan Aquarius.
Jadi untuk koneksi zodiak di mana kamu terkoneksi dengan Aries, Libra, Scorpio, Gemini, Taurus, Pisces, Leo, Cancer, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.